Munarman, salah satu anggota tim advokasi korban pelanggaran hak asasi manusia, menyebut bahwa pihaknya telah melaporkan tragedi Jakarta 21 sampai 22 Mei 2019 dan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Pelaporan itu dilakukan karena menilai dua kejadian tersebut sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat resmi negara. Menurut Munarman, pelaporan tersebut resmi dilayangkan pada 16 Januari 2021. Kami tim advokasi korban pelanggaran HAM berat melaporkan tragedi 21 sampai 22 Mei 2019 dan pembantaian 7 Desember oleh aparat negara ke ICC, ujar Munarman kepada wartawan Kamis 21 Januari. Lanjut, Munarman menuturkan, dalam laporan tersebut pihaknya melampirkan dokumen-dokumen dan fakta-fakta kejadian terkait dua peristiwa yang menewaskan total 16 nyawa sipil di tangan kepolisian tersebut. Tim advokasi menilai telah terjadinya praktik pembiaran tanpa hukuman yang dilakukan pemerintah Indonesia atas dua peristiwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyatnya sendiri. Pembiaran tersebut berupa ketidakmampuan dan keengganan pemerintah Indonesia memastikan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku-pelaku pembunuhan dalam peristiwa 21 sampai 22 Mei dan 7 Desember. Kami berjuang untuk keadilan dan memutus rantai impunitas yang sudah sangat mengerikan di negeri ini. Kami akan memberikan informasi-informasi pelanggaran HAM berat kepada komunitas HAM internasional. Karena terbukti sistem hukum Indonesia yang tidak menghendaki dan tidak mampu memutus mata rantai pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini pelakunya masih berkeliaran mengancam warga sipil di Indonesia. Begitu isi laporan tim advokasi tersebut. Tim advokasi juga meminta agar ICC dengan segala kemampuan mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan aparatur negara terhadap warga negaranya sendiri. Kami memohon secara hukum untuk meminta Anda menghentikan rezim Indonesia yang secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan cara-cara intimidasi, penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan dalam melengkapi kebijakan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis. Begitu isi terakhir laporan tersebut. Tragedi 21 sampai 22 Mei 2019 di Jakarta dan peristiwa 7 Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek KM 50, dua kejadian terpisah. Tragedi 21 sampai 20 Mei, peristiwa tewasnya 10 warga sipil di kawasan Tanah Abang, Petamburan, Jakarta Pusat saat kerusuhan penolakan hasil pemilihan presiden 2019. Laporan tim pencari fakta Komisi Hak Asasi Manusia menyebutkan 10 yang tewas tersebut 4 diantaranya berusia anak-anak. Komnas HAM juga mengatakan dari 10 meninggal dunia tersebut 9 diantaranya tewas lantaran peluru tajam dari senjata api yang diduga milik aparat keamanan. Satu korban lainnya hilang nyawa karena pukulan benda keras yang juga diduga dilakukan oleh aparat keamanan saat penangkapan terduga demonstran. Dalam rekomendasi TPF, Komnas HAM meminta pemerintah dan kepolisian agar mengusut dan mengadili serta menghukum pelaku penembakan tersebut. Akan tetapi, 2 tahun setelah peristiwa tersebut tak ada pelaku penembakan yang diadili dan dihukum. Sedangkan peristiwa 7 Desember 2020 yaitu insiden penembakan mati 6 laskar FPI yang dilakukan oleh kepolisian. Komnas HAM dalam hasil penyelidikannya menyebutkan penembakan mati yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek KM 49 dan KM 50 tersebut rangkaian dari aksi pengintaian dan pembuntutan yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab.